Sambil Mister mempersiapkan slide, kalian bisa siapkan dulu buku catatan dan pulpennya ya. Oke, di sini Mister sudah share screen. Apakah screen Mister terlihat? Baik, kalau kalian bisa melihat PPT Mister di layar kalian, bisa tunjukkan jempolnya biar Mister bisa tahu. Atau di chat juga boleh. Oke, baik, bisa ya. Nice. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita buka dulu dengan, nah, pernah melihat fenomena yang seperti ini? Apa yang terjadi pada benda-benda ini? Nah, ini ada kunci, ada sendok, garpu gitu ya, karat ya. Baik, aura, alih, karatan. Karatan. Ya, kita udah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa berkarat itu disebabkan oleh reaksi redox atau lebih spesifiknya adalah oksidasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita mau lanjutnya bagian ini nih. Apa yang bisa kita lakukan agar benda-benda di atas tidak berkarat? Any idea? Bisa share di kolom chat apa yang bisa kita lakukan supaya benda-benda seperti kunci atau sendok garpu itu tidak mudah berkarat. Boleh ya, Mister tunggu ya. Sharing opininya di kolom chat. Pakai sendok plastik ser. Ya bisa sih pakai sendok plastik ya. Sendok plastik nggak akan berkarat. Tapi kalau kunci masa ya kita pakai plastik kan ya. Baik. Oke, mungkin kalian malu-malu bagi yang mau jawabnya. Jawab tumben dikit banget. Mungkin kalian memiliki berbagai macam pemikiran supaya tidak berkarat, macam-macam ya. Nah, di sini Mister akan menyampaikan salah satu aja, salah satu aja, yaitu dengan melapisi logam yang tidak mudah teroksidasi. Jadi untuk mencegah kunci ini untuk tidak berkarat, untuk mencegah kunci ini tidak berkarat, bisa sebelum dijual kuncinya dilapisi dulu dengan logam. Logam yang tidak mudah berkarat, contohnya adalah emas, perak, kayak gitu ya. Begitupun dengan sendok, bisa dilapisi dengan logam lain yang tidak mudah teroksidasi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melapisi logam? Ini Mister akan tunjukkan salah satu cara untuk kita bisa melapisi logam dengan logam yang lain. Nah, nama prosesnya adalah elektrolisis. Oke, salah satu metode untuk pelapisan logam. Nah, gimana itu caranya? Seperti yang kalian lihat di sini ya, ada wadah, isinya adalah larutan nih.
Larutan ini mengandung Au+. Au, ada yang tahu Au simbol dari logam apa? Emas, ya benar. Oke, emas. Misal kita mau melapisi sebuah logam, misalnya contoh kunci yang tadi atau sendok dengan lapisan emas gitu ya. Kita bisa dengan cara meletakkan ini logam, ada 2 lempeng logam ya. Logam yang di sebelah tanda minus ini yang mau kita lapisi. Ingin dilapisi. Nah, gitu ya. AU yang awalnya ini cairan, larutan, AU+, ketika dia dialiri listrik, gitu ya, aliri listrik, maka AU ini akan mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau sebelum kita ke reaksinya, kalau ada baterai kayak gini ya, ini ada kutub positif, kutub negatif ya. Ini kan ada aliran arus listrik. Aliran arus listriknya kemana ya kira-kira ya? Ke logam yang A atau logam yang B, arus listriknya. Arus listrik dari potensial yang mana ke mana? Di fisika ya, di fisika. Oke, baik. Nah, kalau arus listrik, dia akan muncul dari yang positifnya. Yang positifnya arus listrik. Tapi kalau kita bicara elektron, elektron dia munculnya ke yang negatif. Elektron ya, ke negatif. Nah, dan kita di sini memakainya adalah arah arus elektron, bukan arus listrik. Elektron akan muncul dari kutub negatif ini menuju ke logam. Nah, ini tentu jadi banyak elektronnya ya. Terus apa yang terjadi pada elektron-elektron ini? Elektron-elektron ini yang sudah mengalir di logam kanan, di lempeng logam kanan, dia akan bertemu dengan ion-ion Au+. Sehingga ketika Au ini bertemu dengan elektron akan terjadi reaksi penerimaan elektron atau reaksi reduksi. Yang reaksinya seperti ini. Ya. Jadi awalnya Au ini sebagai larutan, sekarang dia jadi padatan. Padatan yang nantinya akan terbentuk di permukaan dari logam yang ingin dilapisi ya. Nih, akan di permukaan-permukaan gitu ya. Lama-lama akan di permukaan ini dan dia akan melapisi logam yang ingin kita lapisi. Logamnya kita letakkan di namanya katoda ya. Jadi katoda itu adalah letak dari logam yang ingin dilapisi. Kemudian anoda ini adalah logam satunya. Hari ini kita akan fokus aja ke bagian katoda. Untuk yang anoda kita akan membahasnya di pertemuan yang lain. Gitu ya. Au+ bereaksi dengan elektron menjadi Au padatan logam. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ion yang ada di larutan ini adalah CO2+, maka gimana ya reaksi pada katoda? Bagaimana reaksi pada katoda terjadi? Silakan bisa dijawab di kolom chat. CO2+. Kita lihat dulu tadi yang emas lagi. Kalau Au+ ketemu elektron, dia akan jadi Au+ plus elektron menjadi Au aja, reduksi. Nah, sekarang kalau CO2+, reaksinya kayak gimana ya? Kayak reaksi di plus 2 elektron, ya benar, plus 2 elektron. Rama CO2 plus 2 elektron jadi Cu, oke. Aura CO2 plus 2 elektron jadi Cu, ya benar. Rojua CO2 plus 2 elektron jadi Cu, oke, good.
Katoda selalu reduksi ya, kare anak. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Baik, reaksi yang terjadi adalah CO2+ ini, dia akan menerima banyak elektron melalui logam ini yang berasal dari baterai, dari listrik ya. Berapa elektronnya? Sesuai dengan muatannya. Kalau muatannya 2+, dia akan menerima 2. Jadi Cu, nah kayak gini. Sekarang kalau larutan yang ada di sini adalah Ni2+, gimana ya reaksi yang terjadi? Oke, Rasidi, Aura, good. Kita tunggu jawaban dari teman-teman yang lain. Oke, tinggal kita lihat ya, Ni2+, dia akan ketambahan berbagai macam sejumlah elektron ya, sini ya. Karena dia akan mengalirkan elektron sini. Sana. Nah, maka Ni2+ dia akan menangkap elektron. Berapa elektron? Sejumlah dengan muatannya. Kalau 2+ berarti elektronnya 2. Jadi Ni. Gitu ya. Kalau Cr3+, gimana reaksi pada katoda yang akan terjadi? Ya, Siti Nurholisah, thank you. Ahmad Rashidi, thank you. Rama juga sudah memberikan jawaban, oke. Rojua, sip. Silakan yang lain kalau mau menuliskan. Oke, sama ya konsepnya kayak yang tadi ya. Cr3+, dia akan menerima sejumlah elektron. Nah, berapa elektron yang diterima Cr3+? Sesuai muatannya. Kalau muatannya 3, berarti elektronnya 3 juga. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau kasusnya campuran kayak gini, gimana ya menentukan siapa logam yang akan melapisi katoda? Siapa yang akan tereduksi nih? Nah, untuk menentukan kalau ada campuran ion logam seperti ini, untuk menentukan siapa yang akan tereduksi lebih dulu, kita harus lihat enol red-nya. Nah, ini ya, enol red. Semakin negatif, maka dia semakin mudah oksidasi. Semakin positif, maka dia akan makin mudah reduksi. Kalau dalam pelapisan logam, reaksinya apa? Reduksi. Nah, reduksi ya. Berarti kalian cari di antara enol red ini, mana logam yang paling mudah direduksi? Sini, antara Fe, Zn, Ni. Nah, Ni berarti ya, berarti reaksi yang terjadi yang pertama adalah reaksi pertama yang terjadi Ni2+ dulu tambah 2 elektron, dia akan berubah jadi Ni. Setelah Ni2+-nya habis, maka siapa yang akan tereduksi selanjutnya? Ni habis nih, berarti yang tereduksi selanjutnya adalah Fe, ya benar.
FE yang akan tereduksi. Jadi 3 tahap ya reaksinya ya. Ni dulu baru FE, baru yang terakhir kalau FE-nya habis, otomatis sisanya Zn. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang reaksi pada katoda di sel elektrolisis. Kalau nggak ada, nah silakan coba kalian kerjakan di buku catatan kalian dulu nomor 1 sampai 3. Mister kasih waktu 5 menit ya. 5 menit silakan dikerjakan di buku catatan. Yang udah selesai bisa langsung ditulis di kolom chat biar langsung Mister lihat ya, Mister periksa. Kalau ada kesulitan bisa lihat. Oke. Elektrolisis itu apa, Sir? Oke, elektrolisis itu yang tadi ya, proses ini tadi. Nah, ini namanya elektrolisis. Ketika logam ingin dilapisi dengan larutan ini, diberikan baterai atau listrik, inilah yang disebut dengan proses elektrolisis. Reaksinya kayak gini ya. Itu yang disebut dengan proses elektrolisis. Mereduksi ion logam menjadi logam menggunakan energi listrik. Gitu ya, elektrolisis. Nomor 1, silakan. Kalau sudah selesai bisa ditulis jawabannya di kolom chat. Kalau ada kesulitan silakan langsung tanyakan di kolom chat juga.
Perhatikan kata-katanya ya semua ya. Yang nomor satu, siapa logam yang mau dilapisi? Siapa logam yang jadi pelapisnya? Siapa logam yang mau dilapisi? Siapa logam yang mau dielektrolisis? Logam siapa yang ada dalam larutan? Logam apa yang ada dalam larutan? Logam apa yang mau dielektrolisis? Reaksi apa yang akan terjadi? Ya. Oke. Mister kasih waktu tambahan 2 menit lagi untuk menuliskan di kolom chat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik. Ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor 1 sampai 3 ini? Oke, nanti silakan ini di-submit di Google Classroom ya. Nanti Mister akan buat kolom submission-nya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita next ya. Let's next. Nah, kalau tadi kita menentukan reaksi apa yang terjadi, logam apa yang terbentuk, logam apa yang jadi pelapis. Sekarang kita akan membahas berapa banyak logam yang jadi pelapis. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi jumlah logam pelapis pada katoda. Itu ya. Nah, kira-kira Mister nanya dulu ke kalian. Misalkan nih ada logam, katakanlah AU gitu ya, AU plus sebagai pelapis gitu ya. Ini logam. Kalau proses ini dilakukan dalam waktu yang semakin lama, maka logam AU yang mengendap semakin banyak atau tetap atau makin sedikit. Semakin lama prosesnya berjalan. Makin banyak ya, oke makin banyak. Berarti faktor yang pertama yang warnanya adalah durasi atau waktu. Durasi atau waktu.
Kemudian kalau misalnya nih, baterainya kan baterai macam-macam ya. Ada yang bisa ngeluarin elektronnya satu per satu, ada yang ngeluarin elektronnya langsung banyak. Nah, kalau misal baterainya ini bisa terganti dengan baterai dengan kapasitas lebih besar, dengan arus listrik yang lebih besar, arus elektron yang lebih banyak, maka AU yang melapisi katoda akan jadi makin banyak, makin cepat terbentuk, atau makin sedikit, atau tetap sama aja baterainya diganti-ganti ataupun enggak. Oke, jadi gini ya, logikanya tuh AU plus tuh nggak cuma satu aja. AU plus tuh di sini ada banyak. Nah, bayangin ada baterai yang dia hanya bisa ngasih satu elektron aja tiap detiknya misalnya ya. Berarti kan tiap detik cuma terbentuk satu atom AU. Tapi kalau ada baterai yang bisa memberikan 5 elektron langsung dalam waktu 1 detik, maka di waktu yang sama dia akan langsung membentuk AU-nya sebanyak 5. Gitu ya. Berarti makin besar kapasitas baterai atau arus listriknya, maka logam yang melapisi katoda akan semakin banyak. Nah, secara matematisnya kita bisa tuliskan seperti ini. Jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi itu bisa dihitung dengan rumus I kali T per 96.500, di mana I adalah arus listrik, T adalah waktu atau durasi. Ini jumlah mol dulu ya. Sekarang berdasarkan persamaan ini, jika arus listrik yang I ya didua kalikan, maka mol elektron akan berubah berapa kali lipat? Oke, tinggal kita lihat di sini ya, mol elektron sebanding dengan I. Kalau I-nya naik 2 kali, mol elektronnya jangan naik 2 kali lipat. Gitu ya. Kalau arus listriknya dinaikkan 3 kali lipat, maka mol elektronnya akan berubah jadi berapa kali lipat? 3 kali lipat juga. Kalau sekarang durasi diperlama jadi 3 kali lipat. Durasi itu waktu ya, durasi. Maka mol elektronnya akan berubah berapa kali lipat? 3 kali lipat juga ya, ini juga sebanding. 3 kali lipat. Kalau misalkan saya persingkat jadi setengah kalinya, saya persingkat jadi setengah kali lipat, tapi arus listriknya saya 2 kalikan, maka mol elektronnya akan berubah berapa kali lipat atau tetap atau berkurang. Oke, 1 kali lipat ya, kan sebanding dengan I dikali T. Kalau I-nya di 2 kalikan, T-nya di setengah kalikan, hilang jadi 1 ya. Akan
tetap atau 1 kali lipat. Ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita berhitung saat arus listriknya 0,5 ampere dan waktu elektrolisis adalah 965 sekon, berapa mol elektron yang akan terlibat? Silahkan bisa dihitung dulu, langsung jawab di kolom chat kalau sudah dapat jawaban. Oke, Rasidi udah jawab, Aziz udah jawab. Gimana yang lain? Oke, Rama udah jawab juga. Siti Nurhaliza udah jawab juga. Baik, ada 2 jawaban berbeda ya. Rojwa udah jawab juga. Ada 2 macam jawaban berbeda. Yang mau jawab silakan ya ditulis ya, boleh ya. Aura juga udah jawab. Nah, ketika kalian mau menghitung mol elektron, nah maka inilah yang kalian pakai. Ini dia. Tinggal kalian tulis mol elektron sama dengan I kali T per 96500. Jadi kita masukkan I-nya adalah 0,5 dikali T-nya, waktunya 965 per 96500. Nah, gini ya. Maka berapa nih hasilnya nih? Ini bisa kita coret 965, 965, 1, 1. Tapi ini satunya bersatu, satu yang di bawah per adalah 100. 0,5 bagi 100 sekarang. Nah, hasilnya adalah 0,005. Satuannya adalah mol. Nah, gini ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak, silakan dikerjakan dulu. Di buku catatan kalian dulu ya. Silakan kalian hitung dulu ya, nomor 1, nomor 2. Di buku catatan dulu. Kalau sudah selesai, bisa tuliskan di kolom chat. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat aja. Udah azan.
Oh ya, ini nanti jika disubmit di GC ya, sebagai tugas yang kedua. Bagi yang sudah selesai bisa langsung tuliskan di kolom chat jawabannya biar Mister konfirmasi benar atau salahnya. Dua menit lagi ya. Yang udah selesai bisa dikonfirmasi dengan menuliskan di kolom chat. Yang belum selesai yang penting di buku catatan dulu aja ya. Oke, baik. Saya kira sudah cukup waktunya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom chat ya. Yang sudah jawab di kolom chat, thank you. Udah Mister konfirmasi benar atau salahnya atau mana yang perlu dicek. Sekarang kita lanjut ke sini. Kalau tadi kan jumlah elektronnya. Gimana sekarang jumlah logam yang melapisi? Nah ini hubungan stoikiometrisnya. Mol logam yang terbentuk dibagi mol elektron itu akan sama dengan koefisien logam dibagi koefisien elektron. Coba kita cek dulu di sini. Berapa koefisien logam pada reaksi ini? Logam itu yang mana? Logam itu yang ini ya, yang tidak ada muatannya. Nah, yang ini logam. Berarti koefisiennya adalah angka di depannya, 1. Nah, sekarang nggak ada angkanya, dianggap 1. Kalau koefisien reaksi dari elektron, ini elektron.
Sama, 1 juga. Berarti perbandingan koefisiennya adalah 1:1 ya. Kalau reaksi ini, koefisien logam berapa? Koefisien elektron berapa? Koefisien logam, logam yang mana? Sekali lagi logam yang ini, yang tidak bermuatan. Koefisien logam, angka di depan logam, angka di depan CU, berarti, oh nggak ada ser, berarti 1 kalau nggak ada ya. Kalau di depan elektron, 2. Berarti 2 koefisien elektronnya. Oke. Jadi perbandingan koefisien logam per koefisien elektron adalah setengah, 1/2. Kalau Zn, koefisien logam berapa, koefisien elektron berapa? Logam 1, ini ya. Elektronnya 2. Nah, berarti perbandingannya 1/2 ya. Ini juga 1/2, yang ini 1/1. Kalau Cr, nah ini sekarang. Koef logamnya berapa? Koefisien logam Cr-nya 1, oke. Koefisien elektronnya 3, berarti 1/3 ya, 1/3. Nah, nanti kalian ngisi bagian yang sini itu pakai itu ya. Nah, ini pakai itu nih. Nah, mol elektronnya dihitung pakai rumus yang tadi. Ya, sekarang coba kita latihan dulu hitungan dulu ya. Nah, yang ini. Kalau elektronnya 2 mol, berarti Zn yang terbentuk berapa mol? Dihitung ya, pakai ini ya. Ngecek koefisiennya di reaksi yang ini. Mol yang diketahuinya di soal. Ser logam itu yang produk kan ser, iya benar yang produk yang ini ya logam ya. Nah, kita bisa hitung pakai ini rumusnya. Kalau ini cari mol Zn, ya tulis saja mol Zn-nya karena kita nggak tahu ya berapanya ya. Per mol elektron berapa di soal ini? Jika mol elektron, nah 2, maka kita tulis 2. Koefisien Zn di sini 1, koefisien elektron di sini 2. Ya, berarti otomatis saya kali silang, mol Zn-nya adalah 1. Gitu ya. Kalau misalkan nomor 2, mol elektronnya 0,5 mol, mol Zn-nya berapa?
Yang teliti ya hitungannya ya. Koefisiennya berapa, molnya berapa. Oke, kalau ada yang kesulitan, ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom chat ya, bagian mana yang ditanyakan ya. Oke, ini jawabannya 0,25 ya. Caranya sama. Kalau sekarang ini, mol Zn yang terbentuk, yang diinginkan adalah 0,5. Berapa harusnya elektron yang terlibat? Silakan. Tinggal masukkan perbandingannya ya. Oke, mol elektron yang terlibat tentunya adalah 2 kali lipatnya dari Zn, yaitu 1 mol. Nah, gini ya. Oke, baik. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Nanti silakan kalian coba kerjakan lagi yang tadi exercise, ada 2 ya. Kemudian nanti kalian bisa latihan lagi soal-soal yang ini. Untuk kelas kita akhiri sampai sekian dulu. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, tugas yang kedua yang mana Sar ini ya? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang pertama adalah yang ini. Ini yang pertama ya. Nah, jadi ada 2. Gitu ya. Ini yang soal yang tadi ini nggak wajib, tapi silakan kalian buat latihan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu sampai sini. Besok kita akan ketemu lagi dan kita akan membahas lanjutan dari ini ya. So, kita akan mengulang lagi sedikit materi kita hari ini, diulang besok.
Jadi kalian yang tadi ketinggalan bisa catch up. Sekian dari Mister, segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Salam. Thank you, sir. Welcome. Have a nice day, everyone.